warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Maulidina dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Langkah Baru di Ujung Jalan. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Dimas. Ia adalah sosok yang penuh semangat dan cita-cita. Sejak kecil, Dimas bercita-cita menjadi seorang arsitek yang terkenal dan membangun gedung-gedung megah yang menginspirasi banyak orang. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkannya. Dimas dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai seorang petani, sedangkan ibunya mengelola sebuah toko kecil di desa. Meskipun hidup pas-pasan, orang tua Dimas selalu menekankan pentingnya pendidikan dan kerja keras. Mereka menanamkan nilai-nilai bahwa kesuksesan tidak datang dari langit, melainkan hasil dari kerja keras dan ketekunan. Setelah lulus SMA, Dimas berhasil masuk ke salah satu universitas terbaik di kotanya untuk mengambil jurusan arsitektur. Ia adalah seorang mahasiswa yang cerdas dan penuh dedikasi. Namun, ketika Dimas memasuki tahun ketiga kuliah, cobaan besar menimpa keluarganya. Ayahnya jatuh sakit parah dan tidak dapat lagi bekerja di ladang. Dengan penghasilan toko yang pas-pasan, ibunya kesulitan membayar biaya pengobatan ayahnya, serta biaya kuliah Dimas. Dimas terjebak dalam dilema. Ia ingin melanjutkan kuliahnya dan mewujudkan mimpinya. Tetapi, ia juga tidak tega melihat orang tuanya berjuang sendirian. Setelah berpikir panjang, Dimas memutuskan untuk cuti kuliah sementara dan kembali ke desa untuk membantu keluarganya. Ia bekerja serabutan dari menjadi buruh bangunan hingga mengajar les privat anak-anak di desa. Hari demi hari berlalu, dan meskipun keadaan keluarganya masih sulit, Dimas tidak pernah mengeluh. Ia selalu percaya bahwa badai pasti berlalu. Di sela-sela kesibukannya bekerja, ia tetap belajar dan membaca buku-buku arsitektur untuk menjaga semangat dan pengetahuannya. Suatu hari, ketika Dimas sedang bekerja di sebuah proyek pembangunan di rumah di desa, ia bertemu dengan Pak Rahmat, seorang arsitek senior yang kebetulan sedang berkunjung ke desa untuk melihat proyek tersebut. Pak Rahmat terkesan sangat etos kerja dan pengetahuan Dimas tentang arsitektur. Meskipun Dimas hanya seorang pekerja serabutan di sana, mereka berbicara panjang lebar, dan Dimas menceritakan mimpinya yang tertunda karena keadaan keluarganya. Pak Rahmat yang memiliki hati emas merasa tersentuh dengan cerita Dimas. Ia menawarkan beasiswa kepada Dimas untuk melanjutkan kuliahnya. Dimas terkejut dan terharu, namun juga merasa ragu. Apakah saya pantas mendapatkan kesempatan ini, Pak? Saya sudah lama meninggalkan bangku kuliah, tanya Dimas dengan suara bergetar. Pak Rahmat tersenyum bijak. Dimas, kamu memiliki semangat dan ketekunan yang jarang dimiliki orang lain. Itulah modal terbesar yang kamu miliki. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Ini adalah kesempatan untuk memulai langkah baru di ujung jalan yang sempat terhenti. Dimas akhirnya menerima tawaran tersebut dengan bantuan beasiswa dari Pak Rahmat. Ia kembali ke kota dan melanjutkan kuliahnya. Meskipun harus berjuang keras, mengejar ketinggalan, Dimas tidak pernah menyerah. Ia belajar siang dan malam, mengejar ketertinggalan materi dan berkonsultasi dengan dosen-dosen di kampus. Perjuangan Dimas akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil lulus dengan predikat cum laude dan menerima banyak tawaran kerja dari perusahaan arsitektur ternama. Namun, Dimas tidak melupakan orang-orang yang telah membantunya. Ia memilih untuk bekerja di perusahaan milik Pak Rahmat sebagai tanda terima kasih dan untuk bekerja lebih banyak dari sang mentor. Di bawah bimbingan Pak Rahmat, Dimas berkembang pesat. Ia terlibat dalam banyak proyek besar yang menentang dan inovatif. Dimas tidak hanya menjadi seorang arsitek yang sukses, tapi juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan selalu bersedia membantu orang lain yang sedang berjuang seperti dirinya dulu. Tahun berganti, dan Dimas akhirnya mendirikan firma arsitekturnya sendiri. Ia membangun banyak gedung yang tidak hanya indah secara estetika, tapi juga ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
Salah satu proyek impiannya adalah membangun sekolah gratis untuk anak-anak di desanya, agar mereka memiliki akses pendidikan yang lebih baik. Di suatu sore yang cerah, Dimas berdiri di depan sekolah yang baru saja selesai dibangun. Ia melihat anak-anak berlari-lari di halaman sekolah dengan riang. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan bahagia. Ia teringat kembali perjalanan panjang yang telah dilaluinya, dari seorang pemuda desa yang penuh mimpi hingga menjadi arsitek sukses yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dimas menyadari bahwa hidup adalah perjalanan penuh liku, dan setiap langkah yang diambil, baik besar maupun kecil, memiliki makna yang berarti. Ia mengerti bahwa setiap cobaan yang dihadapi adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Dengan semangat dan ketekunan, tidak ada impian yang terlalu tinggi untuk dicapai. Di ujung jalan yang dulu sempat terhenti, Dimas menemukan langkah baru yang membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Ia tahu bahwa keberhasilan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab untuk memberi inspirasi dan membantu orang lain meraih impian mereka. Di tengah kebahagiaan itu, Dimas menyadari bahwa perjalanannya belum selesai. Ia ingin berbagi kisah hidupnya kepada lebih banyak orang, terutama kepada generasi muda yang sering kali merasa putus asa dalam menghadapi tantangan. Dimas mulai sering diundang sebagai pembicara dalam seminar dan workshop motivasi. Ia bercerita tentang lika-liku hidupnya dan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Ketika kalian merasa di ujung jalan, ingatlah bahwa selalu ada jalan baru yang bisa kalian ciptakan, kata Dimas dalam salah satu seminarnya. Kuncinya adalah percaya diri sendiri dan terus berusaha tanpa mengenal lelah. Suatu hari, Dimas menerima undangan dari universitas tempat ia dulu belajar untuk menjadi pembicara dalam acara wisuda. Ia merasa terhormat dan sedikit emosional mengingat semua yang telah dilaluinya sejak hari-hari kuliahnya dulu. Dalam pidatonya, ia menyampaikan pesan yang tulus kepada para lulusan. Ketika kalian melangkah keluar dari gerbang kampus ini, dunia akan menawarkan banyak kesempatan, tetapi juga tantangan yang tidak terduga. Jangan takut untuk gagal, karena kegagalanlah kalian akan belajar dan menjadi lebih kuat. Selalu ingat untuk kembali ke akar kalian, karena di sanalah kalian menemukan jati diri dan kekuatan sejati. Pidato Dimas mendapat sambutan meriah para lulusan dan orang tua yang hadir merasa terinspirasi oleh perjalanan hidupnya. Setelah acara, banyak mahasiswa yang datang untuk berterima kasih dan berbagi cerita tentang bagaimana kata-kata Dimas memotivasi mereka untuk tidak menyerah. Dimas merasa senang, dampak positif yang bisa ia berikan. Ia sadar bahwa kesuksesannya bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga milik semua orang yang pernah mendukung dan mempercayainya. Ia bertekad untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan mendukung pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Seiring berjalannya waktu, Dimas semakin dikenal tidak hanya sebagai arsitek, tetapi juga sebagai tokoh inspiratif yang mengubah banyak kehidupan. Ia mendirikan yayasan yang fokus pada pendidikan dan pelatih bagi anak-anak dan remaja di pedesaan. Baginya, melihat orang lain sukses adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Di akhir setiap hari, Dimas selalu mengingatkan dirinya bahwa hidup adalah tentang memberi dan melayani. Ia merasa bersyukur atas setiap langkah yang telah diambilnya, baik yang sulit maupun yang menyenangkan. Baginya, setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan yang membawanya ke tempat yang lebih baik. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Dimas terus melangkah maju, menulis cerita baru di setiap bab hidupnya, dan menjadi bukti nyata bahwa dengan tekad dan ketekunan, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diraih. Sekian cerita pendek yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.